oh yaudah mas, besok bisa ya ke kantor kami ada interview. Terus gue tanya, mohon maaf pak, ini dari perusahaan mana ya? Gue tanya gitu. Iya, terus dia bilang El Nusa mas, dia bilang gitu. Hah? El Nusa kata gue. Terus gue bilang, fail mbak, fail. Terus, oh yaudah mas, besok bisa ya ke kantor kami ada interview jam 9 pagi apa jam 10 ya gue lupa. Jam 9. Terus gue tanya, mohon maaf pak, ini dari perusahaan mana ya? Gue tanya gitu. Dia nggak ngasih tahu perusahaan mana. Oh iya, langsung ya? Iya, terus dia bilang, El Nusa mas, dia bilang gitu. Hah? El Nusa kata gue. Kan gue tidak pernah mendaftar kata gue. Dari 3 itu tidak ada El Kapan Nusa. saya masukkan El Nusa ya? Iya. Nah, gue baru coba inget-inget lagi pas gue lagi di Balikpapan, gue nyebar CV tuh. Gue taruh di website sama ngirim email looking for opportunity lah. Itu setahun yang lalu. Dipanggil lah gue. Panggil, interview, gue datang hari Jumat kan tuh. Jumat, hujan-hujanan gue coy. Gue datang 9:30, telat setengah jam. Karena hujan kan. Terus kan gue nggak tahu ya ke lantai berapa. Gue lupa tuh. Dibilang suruh ketemu manajer Panirwan, dibilang gitu. Oke. Nah gue ke resepsionis, gue nanya, Mbak, saya mau ada interview. Kemana mas? Lantai geologi, eksplorasi di mana? Gue bilang gitu. Anjir. Gue ke sana, nanya, mas, saya mau ketemu Panirwan, saya mau interview manajer sini. Terus kata security-nya, mohon maaf mas, di lantai sini nggak ada yang namanya Panirwan. Lah, apakah gue kena prank kata gue kan? Akhirnya dicek, ternyata di lantai operation. Di operation. Hilir kan itu hulu kan. Ini hilir. Ya udah, gue kesana nungguin gue dari 9:30. Itu kan sholat Jumat ya, kepotong sholat Jumat. Jam 2 gue baru dipanggil coy. Interview ditanya kan gue, blok ditanya. Dia bilang, oh kamu geologi banget ya? Iya lah pak, gue bilang gitu kan dari geologi. Oke. Coba Mas Arbi jelasin daftar sebagai apa dan job desk-nya gimana. Pak, mohon maaf, gue bilang gitu. Saya nggak tahu, saya di sini sebagai apa dipanggilnya. Itulah strategi kami mas, sambil ketawa-ketawa. Jadi dia bilang, ntar Mas Arbi ngurusin ketemu vendor, ngurusin tender gitu. Sama ngurusin ini, Mas Arbi ngerti nggak proses-proses HC, dia bilang gitu kan. Gue bilang bisa pak, karena gue mikirnya HC itu proses hidrokarbon. Ya ampun. Iya kan, hidrokarbon. Oh ya, masuknya ke situ ya kalau. Salah, benar. Iya, terus bagus kalau gitu kata dia. Dia jelasin segala macam. Tapi nanti kamu nggak ngurusin recruitment ya, Bi? Dia bilang gitu. Hah? Recruitment? Dia bilang gitu. Gue udah mati. Ini apaan? Gue nanya, Pak, ini jadi apa sih Pak? Gue bilang gitu. Terus dia tulis HC, Human Capital. Terus dalam hati gue, gue jadi HR kata gue. Gak ada hubungannya. Terus ditanya, kamu sama kuliah apa aja Bi kegiatan eksternalnya? Gue bilang kan SPI kayak gitu. Gue bilang organisasi. Selain itu ada apa lagi? Ngeband Pak saya. Gue bilang gitu kan. Oh ini di sini juga setiap Jumat suka ada ngeband orang-orang. Terus dia bilang lah. Nah ini belum pecah nih. Terus dia bilang, kamu sekolah olahraga nggak? Suka Pak. Saya waktu itu suka lari dan ikut komunitas lari di Balikpapan. Gue bilang gitu kan. Terus dia langsung gini, lah kamu suka lari? Saya juga orang Balikpapan loh, dia bilang gitu. Wih, itu langsung pecah coy. Klop. Iya, itu gue langsung dalam hati, anjir, gue keterima. Gue bilang gitu dalam hati gue, anjir. Langsung dipanggil leader, kan itu manajernya. Tim leadernya dipanggil, adalah Mas Raden. Ternyata dia geologi UPN. Pas dia masuk ruangan, dia langsung bilang gini, tuh kan, Pak, udah nemu pengganti saya kan? Dia bilang gitu. Apa? Saya balik ke Matlock ya. Kata Panirwan, enggak ini belum masih proses, dia bilang gitu. Udah tuh, gue pulang. Besoknya Sabtu, ada nelpon gue. Halo Arbi, lagi ngapain? Dia bilang gitu. Ini Panirwan, kata dia gitu. Manajer ini. Manajer. Terus dia bilang, gimana? Senin udah siap? Senin apaan Pak? Ya Senin langsung kerja ya, dia bilang gitu. Nah, gue bilang bokap lah. Bokap seneng juga lah, maksudnya masih di migas. Dan memang habitnya service company itu dia muter.
Oke. Nah, jadi memang sering dibongkar pasang, dipindah-pindahin lah. Kalau servis gitu. company gitu. Hari Senin masuk, terus Selasa masuk, Selasa langsung lembur. Disuruh nemenin Pak Nirwan, kan ada proyek gitulah. Suruh nemenin nginterview orang. Gue nge-interview orang untuk jadi wellset geologis, coy. Pas manajer gue keluar, gue bilang, Pak, saya juga geologi loh, gue bilang gitu. Oh, dari mana mas? Dari Unpad. Lah, saya temannya Bu Lili, dia bilang gitu. Terus gue bilang, lah Bu Lili pembimbing mapping saya, Pak. Oh iya, kok bisa nyasar mas gitu? Ya iya, gue juga nggak tahu kata gue. Rezeki saya di sini Pak. Saya tiba-tiba dihubungin Pak gitu. Bulan Maret, gue ditelepon Pak Yusi. Ada apa lagi nih? Iya, dia bilang, Bi, udah siap belum? Itu yang Medco udah manggil. Kalau orang-orang bingung milih nyari kerja, gue bingung milih perusahaan mana yang mau gue masukin. Strip Arbi gitu. Setelah tidak seperti itu. Terus udah gue bilang kan, ya gue enak juga gue baru masuk kan. Ntar gue di blacklist lagi di dunia perminyakan, anjay. Iya. Akhirnya gue lanjut Nusa, anjay. Mas AHR nih, Mas AHR Bang. Masih AR, tapi somehow kan gara-gara gue terjebak di AR ya. Gue nggak mau jadi yang biasa lah. Gue ikut lomba-lomba tuh, gue ikut CIP. Apa tuh CIP? Continuous Improvement Program, kayak program dari Pertamina Group. Workshop gitu lah ya? Inovasi gitu, bikin inovasi. Oh, bikin inovasi, oke. Di tempat geologis, sampai geologisnya kaget gitu. Ada orang HR bisa geomekanik. Nah, sejak saat itu gue sampai sekarang masih dikontak sih sama mereka kalau mereka butuh bantuan. Cuman emang belum ada slot kata mereka buat di sana. Ke Cilacap ngerjain itu manpower lah, ngurusin 700 orang cuy, anjir, orang Cilacap semua. Itu urusan HR berarti Bang? Urusan HR. Terus gitu. Somehow tuh PM gue orang geologi UGM. Gue lagi ngasih schedule driver gitulah, gue buat timelinenya. Adalah suatu hal sehingga gue harus memilih. Gue ngambil promosi atau melepaskan HR. Naik jabatan di HR atau cabut dari Nusa. Iya. Nah terus si ini tahu, si bos gue, dan kan gue juga nggak mau di stuck di HR ya. Akhirnya gue ditarik sama si bos gue itu. Ditarik, dia bilang, Bi, lu jadi project control gue ya, dia bilang gitu. Hah? Gue kok langsung jadi project control? Gue kira bohongan. Akhirnya gue jadi project control, tapi kan itu proyek hilir ya. Kan proyek hilir rata-rata mechanical kan sama instrumen. Nah kan project control itu kayak tangan kanannya PM ya. PM tuh? Project manager. Nah gue ikut debat tuh awal-awal. Ikut debat sama klien, bahas ukuran baut coy. Mereka berdebat ukuran baut. Nah itu sampai sekarang gue jadi ngerti mesin, instrumen. Ya udah pindah haluan lah istilah kata, jadi ke hilir. Ya jadi gitulah sepenggal pengalaman hidup anjay. Dari baru lulus sampai akhirnya alhamdulillah di kerjaan sekarang lah gitu. Di project controller ya. Project controller di Nusa. Controller. Gokil. Berarti sedikit gue simpulin mungkin Pete. Ya boleh. Jadi tadi Bang Arbi nih dari lulus sebagai sarjana teknik nih. Dia ada 5 bulan dulu nih masa untuk mencari lah. Hiatus bahas halus ya Bang Ken ya. Oke. Benar. Sampai akhirnya dia mencoba masukin ke Indofood, sorry. Nutrifood. Sorry. Aku cinta Nutrifood. Nutrifood, dia keterima. Sayang sekali itu di prank. Itu Bang Arbi di prank gitu. Oleh sampai akhirnya tadi itu ikut proyekan bersama Pak Yusi, dosen Pak Reza, akhirnya ditawarin di Medco, tadi sempat di Medco, dan hingga gaji yang dengan seperti itulah ya. Sampai sekarang akhirnya di El Nusa. Dari HR ke project controller. Gitu ya, controller. Oke, mungkin tadi udah selesai nih sharing-sharing pengalamannya. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya, Pit. Sesi nanya-nanya. Sesi tanya jawab. Oh, ini nih. Oke. Kita selamat datang di sesi tanya jawab. Ada dari Naufal KH. Bang, di era pandemi gini gimana cara nge-apply untuk suatu perusahaan?
apakah lewat alumni atau sendiri juga bisa, dan tantangan apa aja nih Bang yang kira-kira dihadapin? Betul. Nggak, sebenarnya kalau lu berpikir untuk nyari kerjaan, mau pandemi kayak mau besok kiamat, itu sebenarnya selalu ada gitu lowongan. Tapi obstacle-nya itu, Tantangannya itu tadi ya. tantangannya itu. Nah, kalau pandemi ini kan rata-rata memang tesnya juga online semua. Kalau offline pun beberapa, apalagi kalau perusahaan besar itu pasti online semua lah. Sebenarnya kalau tantangan lebih ke diri lu sendiri sih. Lu selama kuliah harusnya memantapkan diri lu biar tantangan itu decrease pas lu lulus. Kalau lu memang dilihat bagus sama perusahaan, ya itu lancar sih insya Allah. Tapi ada nggak sih Bang perbedaan dari lapangan pekerjaan mungkin ketika kita di kondisi yang normal mungkin dengan sekarang ini, dengan pandemi kayak sekarang nih Bang? Migas tuh lagi ngurangin banget sih sebenarnya kan, karena belum tahu kan kondisi sekarang. Dan banyak juga teman-teman yang kerjaan tuh di WFA-in gitu. Oh gitu ya. Di site juga beberapa dengan resiko yang tinggi. Kayak kemarin gue di site ya, sampai kena risikonya sendiri gitu. Oke. Untuk teman-teman yang baru lulus, lapangan kerjaan itu selalu ada. Dan jangan lupa, kan orang bilang koneksi ya. Bedain koneksi sama orang dalam gitu. Nah ini gue seumur hidup ya, gue nggak suka gitu sama yang kata orang dalam. Oke. Padahal kalau mau pakai orang dalam ya ada gitu. Orang selalu bilang, Bi lu kan presiden SPI gitu, lu pasti banyak kenalan. Ya banyak, cuman gue nggak mau pakai cara itu gitu. Orang tuh ngelihat lu bagus bukan karena kenal deket gitu, tapi karena memang Nilai ya dari lunya bagus gitu. Nah, betul. Nilai dari sini. Dan jangan lupa lu harus aktif sama alumni gitu. Oke. Kan gue juga pengurus alumni ya, Forkoma. Itu banyak banget kita nge-share kerjaan, terus nge-guide teman-teman. Kayak waktu itu ada yang nganggur-nganggur, kita guide bikin konsultan sendiri gitu. Oh gitu. Oke. Jadi gitu Muno untuk jawabannya kata Bang Arbi. Jadi lowongan pekerjaan itu selalu ada. Cuma kita tuh nggak bisa terlalu berketergantungan terhadap kenalan itu tadi. Baik lagi ke gimana cara kita mempertinggi kualitas diri kita sendiri. Betul sekali. Pertanyaan kedua nih ada dari board kita namanya Jesse. Pertanyaannya tuh hal-hal yang buat Bang Arbi sesalin karena nggak dilakuin selama masa kuliah tuh apa itu Bang? Nggak ada yang gue sesalin sih sebenarnya. Gue lihat, mengerikan beda. Nggak ada yang gue sesalin. Gue lihat kayak kuliahnya senang-senang ya. Oke. Biar nggak nyesel, lu selama kuliah tuh harus aktif mungkin lah. Organisasi nih, poinnya organisasi, magang ya. Iya, dua aja lah, organisasi sama magang. Lu kalau dapet 2 itu udah mantap setelah sivil. Oke, mantap. Mungkin terjawab ya Jesse ya. Kita lanjut nih Bang. Dari Naufal KH. Pertanyaan pertama nih, mungkin pertanyaan pertama dulu nih ya. Menurut Bang Arbi, tantangan apa aja nih Bang yang harus dilalui oleh seorang fresh graduate di masa sekarang? Tantangan lebih ke siapin mental sih. Mental ya. Iya, karena orang tuh mikirnya instan kan. Apply keterima gitu. Iya, padahal nggak CV lu nggak pernah dibuang sebenarnya sama perusahaan. Masih di-keep. Kayak gue nge-PL Elnusa kan setahun kemudian baru gue dipanggil. Iya bener. Iya, dan apa ya? Ya nge-play aja semuanya. Nge-play yang banyak. Jangan terlalu idealis lah. Lu harus mikirin petnya gitu. Kalau gue belok ke sini, gue harus kemana gitu. Okay. Apakah gue mau balik lagi atau gue terus lurus aja gitu. Oke, mantap. Di belokan itu. Kayak betul gitu, banget. Noval. Dan untuk pertanyaan kedua nih Bang. Jika alternate universe itu ada, anjir, di universe yang lain nih Bang ya, Bang Arbi ini mau bekerja sebagai apa Bang? Dan mungkin ada nggak hal lain yang bakal Abang lakuin nih selain menjadi seorang project controller mungkin? Gue sebenarnya, lu tau nggak, gue pas lulus tuh gue pengen banget daftar di Nat Geo cuy. Gue nggak suka gue basically nggak suka dikekang gitu. Gue sukanya yang bebas gitu di alam gitu. Gue pas mapping itu, jadi gue mapping yang paling jauh di angkatan gue. Jadi Bu Lili waktu itu main nunjuk aja koordinat, nah kalian di sini di Grobogan. Grobogan itu perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur di atas Semarang. Di Semarang. Dan gue di sana tuh bener-bener hutan coy. Gue ketemu kucing hutan yang segede anjing tuh lu. Lu pernah lihat ayam terbang nggak? Ayam terbang kayak burung dari bawah ke atas.
Cuma di situ. ketemu coy. Cuma di Globogan. Terus kayak anjir nih, ini hidup gue banget kata gue. Gue suka kayak gini. Gue ya kalau ada alternative place gue pengen kerja yang di alam lah. Maupun jadi geologis atau apa, kayak bebas aja gitu. Jadi gitu kayak novel KH. Jadi Bang Arbi ini pokoknya selalu back to nature mungkin konsepnya. Back to nature. Kalau ada terus dia ingin pekerjaan yang berbau dengan alam. Yoi coy. Selanjutnya nih. Dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Pernah nggak sih Bang ada masa galau karena masa depan? Misalnya udah ngerasa nggak bisa geologi tapi nggak punya skill lain gitu. Jadi nggak tahu mau kemana setelah lulus. Terus kalau ngerasain gitu, gimana sih cara ngatasinnya? Terima kasih. Gitu. Boleh jujur kalau boleh jujur ya. Kan gue udah nggak pegang geologi ya. Tapi gue masih teman-teman yang di kantor gue nih, kalau ada kesusahan nanya ke gue gitu. Ikut meeting sama klien. Terus ada teman gue yang lolos di suatu perusahaan besar lah. Dan itu gue yang ngajarin gitu. Dan dia jadi exploration geologist. Terus kayak, kan gue lebih bisa gitu. Bukan Jumawa ya. Tapi kenapa gitu gue gini gitu. Ya tapi mungkin itu memang takdirnya gitu kali ya. Mungkin kalau gue jadi geologis, gue jadi nge-stuck mungkin di situ atau gimana. Karena nggak ada yang tahu ke depan gimana. Geological engineer, physical engineer, petroleum engineer, electrical engineer, itu sebenarnya semua sama gitu. Semuanya engineer. Nah, kenapa nggak geologis engineer atau geologi engineer aja, tapi geological? Oh iya. Itu kan kata sifat kan. Iya, jadi memang kata kerjanya tuh bukan geologis, nah tapi engineer. Lu lulus tuh jadi engineer. Lu bisa jadi engineer apa aja, tapi lu punya advantage lu pernah mempelajari geologi gitu. Mungkin sekian Pit ya, sesi ngobrol-ngobrol santai kita sama Bang Arbi di siang menuju sore hari ini mungkin. Jadi tadi Bang Arbi juga udah cerita-cerita, dan mungkin dari Bang Arbi sendiri ada nggak nih Bang yang mau disampaikan nih ke kita semua, para pendengar? Apa nih, tentang SPI atau tentang apa? Apa aja bebas Bang. Mungkin pesan-pesan kayak ya gitulah. Mungkin untuk ini aja kali. Kabula muda anjay. Prambors. Apa ya? Lu selama kuliah nih, kan lu punya waktu 4 tahun lah. Insya Allah 4 tahun lah lebih. 4 tahun tuh bentar bro. Nah lu gimana caranya lu gak menyesal melakukan 4 tahun dengan sia-sia gitu? Mantap. Jangan menyesal 4 tahun dengan sia-sia. Lu lakuin apa aja, lu pacaran kayak, lu organisasi gitu. Itu yang saya mau. Organisasi, terus apa ya, UKM, lomba. Karena susah pas udah gak mahasiswa lagi tuh. Bahkan lu untuk ikut seminar aja harus bayar kalau bukan mahasiswa. Benar. Oke. 4 tahun kuliah lu harus mantep gitu. Oke, siap. Lu banyak ikut acara, lu banyak ikut lomba, menang kalah bodo amat lah. Oke. Lu bikin paper, lu magang dan lain-lain. Lu jatuh cinta di situ, lu kenalan banyak orang, banyak koneksi. Oke. Jadi tadi pesannya itu maksimalin lah 4 tahun itu 4 tadi. 4 tahun lah, jangan sia-sia lah itu. Baik untuk akademik, organisasi, dan tadi dimention pacaran juga, Pit. Betul. Yoi, Fit. Sekian dari kita Bang ya. Makasih pisan nih Bang Aturun udah siap sami-sami untuk ngobrol-ngobrol podcast SPI Talk Over yang pertama ini. Oke, siap. Sampai jumpa kembali lagi bersama kita dan mungkin yang lain di SPI Talk Over di berikutnya. Dadah. Bye. Gua pamit sama Rapid di sini. Oke.